Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah membicarakan tentang hukum taklifi. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembagian kedua dari hukum syariat, yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i itu sendiri adalah hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai sebab, syarat ataupun penghalang suatu perkara. Secara sederhana bisa kita maknai hukum wad'i ini berkaitan dengan keadaan yang mempengaruhi berlakunya suatu hukum. Nah, hukum wad'i ini ada 3 komponen utamanya. Yang pertama ada as-sabab atau sebab, yang kedua ada asy-syart atau syarat, dan yang ketiga ada al-mani atau penghalang. Nah, apa yang dimaksud dengan sebab? Sebab ini pemicu terjadinya suatu hukum. Jadi sesuatu yang menyebabkan adanya hukum, dan tidak adanya sebab menyebabkan pula tidak adanya hukum. Contohnya, terbenamnya matahari merupakan sebab kita melaksanakan sholat maghrib karena sudah masuk waktunya. Ketika matahari belum terbenam, berarti belum masuk waktu maghrib dan belum ada kewajiban melaksanakan sholat maghrib. Nah, itu contoh sebab. Yang kedua, asyarat atau syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sehingga hukum bisa dilaksanakan atau hukum tersebut sah. Ketika syarat tidak terpenuhi, maka suatu hukum tidak berlaku atau tidak sah. Contohnya, wudhu merupakan syarat sahnya sholat. Ketika kita tidak memiliki wudhu, maka kita tidak bisa melaksanakan sholat. Kalaupun tetap melaksanakan, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang ketiga ada al-mani atau penghalang. Sesuatu yang menghalangi terjadinya atau sesuatu yang menyebabkan batalnya atau tidak sahnya sebuah perbuatan atau hukum. Contohnya, haid merupakan penghalang bagi seorang perempuan untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Selain 3 komponen itu, ada juga yang disebut dengan azimah dan rukhsah dalam hukum wad'i. Azimah itu adalah hukum asal, sementara rukhsah itu adalah keringanan hukum atau dispensasi dari ketentuan hukum asal karena adanya alasan atau situasi tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Nah, keadaan ini biasanya berkaitan dengan masyakkah atau kesulitan. Nah, sebagai contoh, azimah atau hukum asal puasa pada bulan suci Ramadan itu adalah wajib. Jadi kita tidak boleh tidak berpuasa, jadi harus berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan. Itu hukum asalnya wajib. Namun dalam keadaan tertentu, misalnya seseorang itu sakit atau musafir dalam perjalanan, maka dia boleh tidak berpuasa. Hukum wajib itu menjadi berubah, menjadi dia boleh tidak berpuasa. Itulah yang disebut dengan rukhsah. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan sihha wal batlan atau sahih wal batil. Nah, apa yang disebut dengan sihha? Sihha itu adalah absahnya suatu perbuatan atau hukum karena memenuhi 4 unsur. Yang pertama adanya sebab, yang kedua terpenuhi syaratnya, yang ketiga terpenuhi rukunnya, dan yang keempat tidak ada mani. Nah, ketika semua itu terpenuhi, maka sahlah suatu hukum atau perbuatan. Sebaliknya, al-batlan atau batal adalah ketika tidak memenuhi salah satu dari 4 unsur tersebut. Jadi hukum wad'i ini penting untuk kita fahami, sebab hukum wad'i ini memberikan konteks dan fleksibilitas terhadap penerapan hukum Islam. Dari hukum wad'i juga ini menggambarkan bahwa hukum Islam atau ajaran Islam itu pada dasarnya bukan hukum yang kaku, melainkan sangat memperhatikan situasi dan kondisi dalam penerapan hukumnya. Saya rasa demikian untuk video kali ini. Kira-kira kita mau bahas apa lagi? Silahkan ketika ada masukan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.